Hari ini saya bermaksud membahas bagaimana Anda membuat presentasi, ya, slide presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini merupakan salah satu program aplikasi presentation yang paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Nah, perlu saya sampaikan ya, Microsoft PowerPoint yang dapat Anda gunakan sebenarnya bebas. Anda bisa menggunakan Microsoft PowerPoint versi berapapun. Kebetulan yang saya sampaikan di sini adalah Microsoft PowerPoint versi 2019 sebagai bagian daripada Microsoft Office 2019. Nah, sekarang saya akan coba bagaimana Anda membuat slide presentasi dari awal, khususnya untuk Anda yang belum pernah membuat slide presentasi sama sekali. Oke, kita mulai. Nah, ketika Anda selesai membuka Microsoft PowerPoint, yang pertama kali ditampilkan adalah tampilan atau jendela seperti ini. Ini tampilan jendela awal ketika Anda membuka Microsoft PowerPoint. Nah, pada jendela awal ini, ya, di sebelah kiri ada navigation home. Ini untuk terkait dengan bagaimana Anda menyiapkan presentation baru, membuka presentasi yang sudah ada, dan lain-lain. Ya, nah, atau di sini juga Anda dapat masuk ke jendela new yang memang ditujukan untuk membuat presentasi baru. Anda bisa menggunakan membuat presentasi baru mulai daripada blank presentation, mulai dari presentasi baru yang betul-betul kosong, atau menggunakan template-template yang sudah disediakan. Banyak template yang sudah disediakan oleh Microsoft Office yang bertebaran di internet, sesuai tentunya kebutuhannya. Jadi kalau misalkan saja saya mau mencari template presentation yang terkait dengan education, pendidikan, Anda pilih education, dia akan tampilkan template yang terkait dengan education. Ya, tentunya dengan syarat bahwa semua notebook atau komputer desktop yang Anda gunakan terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian Anda juga dapat sekedar membuka kembali slide presentasi yang sudah dibuat sebelumnya. Anda tinggal pilih. Kalau new tadi untuk menyiapkan slide presentasi baru, kalau open berarti Anda bermaksud membuka slide presentasi yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, Anda bisa ya membuka slide presentasi yang sudah dibuat sebelumnya dengan cara mencari browse atau Anda cari di komputer yang Anda gunakan saat ini ya di folder atau drive tertentu, atau bisa juga yang tersimpan di cloud storage seperti Anda menyimpan presentasi di Dropbox atau mungkin di OneDrive ya. Nah, idealnya kalau Anda menggunakan program aplikasi Office ya buatan Microsoft, idealnya Anda terkoneksi dengan salah satu cloud storage buatan Microsoft. Nah, kelebihannya kalau misalkan Anda login ya ketika menggunakan PowerPoint ke salah satu alamat email berbasis Microsoft seperti Hotmail, Outlook, Live.com, kelebihannya adalah Anda dapat menyimpan slide presentasinya di cloud storage ya dengan fasilitas gratis 5 GB. Itu kan lumayan yang dapat Anda manfaatkan sehingga Anda dapat menyunting slide presentasinya dimanapun, tidak harus selalu tergantung pada media penyimpanan yang ada di notebooknya atau di komputernya atau di external hard disk atau di USB flash drive. Nah, karena kebetulan saya ingin membuat presentasi baru di tab home ini, Anda pilih new ya. Nah, waktu dipilih new di sini ya, waktu dipilih new, Anda bisa memilih template yang sudah ada atau berangkat dari blank presentation tanpa menggunakan template yang sudah ada. Nah, saya mau berangkat dari blank presentation. Nanti gampang kalau Anda sudah terbiasa membuat slide presentasi, mau menggunakan template yang sudah tersedia dan memodifikasinya itu akan jauh lebih mudah. Saya pilih blank presentation, maka akan masuk ke jendela presentasi baru sebagai berikut dengan nama presentation 1. Ya. Nah, tampilan interface Microsoft PowerPoint pada dasarnya sama dengan aplikasi-aplikasi Microsoft Office lainnya. Jadi ada di sini ada quick access toolbar ya yang ada tombol save untuk menyimpan. Kemudian ini untuk start menjalankan presentasi ya. Kemudian untuk undo dan redo itu ada di quick access toolbar
Yang mana quick access toolbar ini dapat dimodifikasi kalau Anda butuh misalkan menambahkan perintah new, Anda tinggal centang new, berarti di sini ada perintah new. Kalau saya butuh menambahkan perintah open, maka di sini ada perintah open. Kalau tidak dibutuhkan, Anda hilangkan lagi tanda check mark-nya atau tanda centangnya. Di bawahnya ada baris menu, home, insert, draw, design, transport, animation, slideshow, review, view, dan help. Nah, khusus untuk draw, ya. Nah, khusus untuk draw ini hanya ditampilkan atau pilihan menu draw ini hanya ada kalau Anda menggunakan tablet PC ya berbasis Microsoft Windows atau menggunakan notebook yang touchscreen ya, notebook yang dilengkapi dengan touchscreen sehingga memungkinkan Anda untuk memberikan coretan, menggambar, highlight, menghapus menggunakan touch ya, baik itu memakai jari ataupun memakai stylus ya, menggunakan. Nah, ini khusus untuk draw. Tapi kalau Anda menggunakan notebook yang layar monitornya tidak dilengkapi dengan touch ya, touchscreen ya, maka otomatis si menu draw ini tidak akan ditampilkan. Oke, di bawah menu ini ada ribbon. Yang ribbon ini dikelompokkan dalam grup-grup ya. Jadi di tab home ada grup clipboard, grup slide, grup font, grup paragraf, grup drawing, grup editing. Di tab insert juga ada grup slide, grup tabel, grup image, grup illustration, dan seterusnya. Sama dengan aplikasi-aplikasi Microsoft Office lainnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, kemudian juga Microsoft Publisher, Visio, itu tampilannya sama, selalu menggunakan ribbon. Di bawah ini ada 3 area. Area navigasi, ini menampilkan ada berapa slide atau slide mana yang sedang Anda sunting. Ini area slide yang sedang dipilih. Ya. Nah, ketika pertama kali Anda menyiapkan slide baru yang masih kosong, di sini akan ditawarkan sebuah slide kosong dengan title dan subtitle untuk judul presentationnya. Ya, untuk judul presentationnya. Di sebelah kanan ada desain ID. Desain ID ini adalah atau ide desain yang ditawarkan oleh Microsoft PowerPoint ini hanya muncul untuk aplikasi Microsoft Office versi 2019 ya. Di versi sebelumnya desain ID ini tidak ditawarkan ya, tidak ditawarkan. Nah, ini untuk desain ID. Nah, kalau desain ID ini tidak dibutuhkan, Anda tinggal tutup saja ini, maka dia akan tutup. Nanti kalau dibutuhkan desain ID-nya bisa ditampilkan lagi. Nah, jadi kalau Anda menggunakan Microsoft Office versi yang di bawah 2019 atau Microsoft PowerPoint di bawah 2019, desain ID-nya tidak ditampilkan di sebelah kanan. Sementara saya sembunyikan dulu. Nah, sekarang kita mulai. Saya ambil contoh, misalkan saja mau mengisi dulu slide yang pertama. Ya, slide yang pertama. Nah, sebelum Anda mengisi slide yang pertama, terlebih dahulu Anda bisa masuk ke tab desain ya. Di tab desain ini ya, di tab desain ini Anda dapat menentukan Anda mau menggunakan tema yang mana ya. Jadi Anda bisa memilih tema slide yang disediakan oleh Microsoft Office 2019 contoh di saya. Ini tema-tema yang dapat Anda gunakan. Nah, di tab desain ini, ketika Anda memilih salah satu tab desain, otomatis ada variannya. Ini varian yang pertama, ini varian yang kedua, ini varian yang ketiga, ini varian yang keempat, dan seterusnya. Atau Anda dapat mengatur sendiri kombinasi warnanya. Ya, kombinasi warnanya seperti ini misalkan. Kemudian juga Anda dapat memilih kombinasi font yang akan digunakan, efek yang digunakan, background style yang akan digunakan. Ini di tab. Kenapa saya menjelaskan dulu tab design? Karena kalau Anda sudah melakukan pengaturan secara manual, baik itu mengatur fontnya, backgroundnya, kemudian juga tata letak, layoutnya, dan lain-lain. Kemudian Anda baru memilih desain, maka pengaturan yang sudah dilakukan akan menyesuaikan dengan desain yang Anda pilih, posisinya, jenis hurufnya, dan lain-lain. Ya, dan cenderung akan menjadi berantakan. Tetapi sebenarnya tidak menjadi masalah karena biasanya perubahannya tidak terlalu banyak. Kemudian berikutnya di tab desain pun Anda dapat memilih ukurannya. Cara mempresentasikannya, apakah Anda mau menggunakan ukuran standar 4:3
atau widescreen 16:9. Tergantung Anda mau presentationnya di mana. Kalau Anda bermaksud presentationnya itu menggunakan layar monitor besar atau menggunakan TV yang kebanyakan adalah widescreen, ya, layar lebar, baik itu monitor televisi atau LED monitor biasa, ketika dipakai untuk rapat pertemuan kecil, ya Anda bisa menggunakan widescreen 16:9. Tapi kalau Anda menggunakan proyektor, ya, LED proyektor seperti InFocus, Epson, HP atau apapun, ya, ditampilkan di forum yang lebih besar, pada umumnya ukurannya adalah bukan widescreen, tapi ukuran standar 4:3. Ya terserah Anda mau menggunakan standar atau menggunakan widescreen. Nah, kalau saya pilih standar 4:3, ada dua pilihan. Mau maximize, mau ensure fit. Saya pilih maximize supaya dia menyesuaikan ukurannya menjadi perbandingan 4:3. Nah, ini menggunakan ukuran outputnya, ya, outputnya ketika diproyeksikan ke dalam proyektor atau LED proyektor. Tetapi kalaupun Anda memilih 4:3, Anda mau dipresentasikan di LED layar monitor atau LED screen biasa, ya bisa saja sama aja, cuma mungkin batas kiri kanannya terpotong. Itu aja, ya. Nah, sementara saya menggunakan ukuran standar 4:3, ya. Kemudian berikutnya saya kebetulan tidak menggunakan template dulu. Jadi saya pilih Office Temp, ya, dikosongkan. Saya kembali ke tab Home. Nah, sekarang kita mulai mengisi slide yang pertama. Slide pertama dipakai untuk mengisi title. Oke, pada slide yang pertama saya mengetikkan judul slide-nya sebagai berikut. Notebook generasi baru bintang 2020 yang diproduksi nya PT Bintang Nusantara Jalan Setiabudi nomor 82 Bandung, telepon sekian, misalkan. Nah, perlu saya sampaikan, semua teks yang diketikkan pada title atau subtitle, maka statusnya adalah sebagai save. Ya, statusnya sebagai save. Sehingga otomatis kalau Anda mengetikkan teks pada PowerPoint, itu otomatis Anda punya contextual tab format sebagai bagian daripada drawing format. Jadi semua teks yang diketikkan pada slide presentasi itu statusnya adalah save, ya, sehingga otomatis punya tab formatting, ya, ini itu kan selalu ada tab formatting, sehingga Anda dapat melakukan pengaturannya menggunakan tab format ini, ya, mulai dari mengatur menempatkan gambar, mengatur save style-nya, mengatur word art style-nya, ya, dan lain-lain itu adanya di tab format. Kecuali Anda mengatur ukuran huruf, jenis huruf, bold, italic, dan lain-lain tetap ada di tab Home. Nah, saya ambil contoh misalnya saja judulnya kita coba modifikasi. Yang ini, ya, kita bahas dulu tab Home. Di tab Home kita masuk di grup font. Anda sudah tahu, sudah terbiasa bagaimana menggunakan ribbon grup font. Ini untuk mengatur supaya teksnya cetak tebal, bold, ini italic, kemudian ini underline, garis bawah. Nah, bedanya di sini Anda juga dapat menggunakan shadow. Ya, text shadow. Text shadow ini hanya akan kelihatan, ya, shadow-nya tergantung daripada background-nya dan warna shadow-nya. Ya, ini untuk mengatur. Nah, kemudian di sebelah kanan ini kalau Anda mau beri efek strike through, coretan. Misalnya PT Bintang Nusantara mau dicoret, Anda gunakan efek strike through. Ini dicoret, ya kan? Kemudian ini untuk mengatur jarak antar karakter. Misalkan saja ya bintang 2020 mau diatur jaraknya ini normal, very tight berarti berdempetan, kemudian kalau Anda pilih very loose berarti jarang, ya, renggang antar karakter dari B ke I ke N ke T ke A. Ya, ini saya bikin normal lagi. Kemudian ini digunakan untuk mengatur change case. Apakah mau karakter pertama huruf besar, capital, yang lainnya kecil, atau huruf kecil semua, atau mau huruf besar semua, atau Anda mau capital each word per setiap kata, karakter pertamanya huruf besar, atau dibalik, ya, yang karakter pertamanya kecil, yang lainnya besar. Itu sama saja, saya pilih uppercase. Nah, kemudian berikutnya saya mau memilih jenis hurufnya. Memilih jenis huruf, Anda pilih dari sini seperti biasa. Real time, ketika Anda memilih jenis huruf akan langsung menyesuaikan sesuai dengan jenis huruf yang Anda pilih. Misalkan saya pilih Berlin Sun FB, ya, di sini tanpa bold. Oke. Kemudian berikutnya
Ini saya bikin 2 baris aja. Nah, berikutnya, misalkan saja PT Bintang 2020, saya pilih jenis huruf yang berbeda. Yang manapun, terserah, misalkan ini. Kemudian ini digunakan untuk mengatur ukuran huruf, sama aja. Saya pilih ini, ya. Kemudian Anda juga dapat mengubah ukuran huruf, font size, selain menggunakan size, bisa menggunakan increase, decrease. Ini increase, memperbesar ukuran huruf, ini memperkecil ukuran huruf. Gitu ya, memperkecil ukuran huruf. Saya perbesar seperti ini. Kemudian di bawahnya Anda dapat melakukan pemilihan warna. Misalnya aja saya pilih warnanya seperti ini, warna yang ya seperti ini. Ya, saya pilih warnanya. Bebas sebenarnya kalau nanti Anda mencoba mau warna apapun. Kemudian berikutnya, nah kalau ternyata format yang sudah Anda tempatkan pada save presentation ini tidak jadi, maka Anda dapat menghapusnya, mengembalikan formatnya ke semula memakai ini. Reset, clear all formatting. Dia kembali normal. Saya batalkan karena saya ingin tetap terformat. Ya. Kemudian ini saya bedakan supaya menonjol. Ini memakai warna yang berbeda. Saya memakai warna yang berbeda. Oke, kemudian yang subtitlenya juga saya pilih bold. Kemudian saya pilih jenis hurufnya misalkan Arial. Kemudian saya perbesar. Saya perbesar, kemudian warnanya biru juga. Nah, ini contoh bagaimana Anda menempatkan teks pada slide presentation ya, yang dianggap setiap teks yang ditempatkan adalah sebagai save. Jadi berbeda dengan Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel kan pengetikannya pada sel, ya, perpotongan baris dan kolom. Jadi harus berpindah sel. Kalau Anda mengetikkan memakai Microsoft Word, pengetikannya langsung dalam dokumennya berbentuk paragraf-paragraf. Ya, nah kalau ingin berbentuk save kan Anda bisa menggunakan insert text atau insert word art dan seterusnya. Kalau di Microsoft PowerPoint, otomatis ketika teks ditempatkan dia statusnya adalah sebagai save. Ya, ini slide yang pertama. Ya, slide yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya bermaksud menambahkan slide yang kedua? Menambah slide yang kedua sebagai konten daripada presentationnya, Anda masuk ke area group slide ini. Ada pilihan new slide, ya. Kemudian Anda dapat memilih, ya. Tentunya title slide kan sudah barusan ya, hanya di halaman pertama. Anda bisa memilih title and content, berarti judul dan konten. Atau Anda hanya sebagai section header. Section header ini membagi misalnya ini area pendahuluan, ini area penyampaian materi, kemudian area penutup. Jadi sectionnya ada 3, pembuka, misalnya saja konten, ya materi, kemudian penutup. Sehingga seperti judul subbab gitu ya, seperti subbab pengelompokan. Atau Anda pilih title dengan two content, jadi judul dengan 2 konten kiri kanan. Kontennya bisa berupa teks, ya, bisa berupa gambar, image, bisa berupa video, bisa berupa tabel, bisa berupa apapun ya kontennya. Baik itu di sisi kiri maupun sisi kanan kalau Anda memilih two content. Kemudian juga bisa Anda hanya memilih title only, jadi hanya judul, di bawahnya kosong. Yang kosong ini bisa diisi dengan video atau dengan apapun. Ya, atau bahkan berangkat dari blank, dari yang kosong. Nah, saya ingin berangkat dari title and content. Saya pilih title and content. Seperti ini, otomatis slide-nya akan ditampilkan dengan tampilan title and content seperti ini. Ya, saya ambil contoh, saya bermaksud mengetikkan teks sebagai berikut. Ya, judulnya Bintang 2020 notebook komputer ya, notebook komputer. Kemudian berikutnya ini loh konten di dalamnya ya. Nanti Anda tinggal lakukan pengaturan ya menggunakan format font sesuai dengan kebutuhan seperti yang sudah tadi dijelaskan. Defaultnya ketika Anda mengisikan pada konten berupa teks, dia defaultnya adalah berbentuk bullet. Mau diatur lebih lanjut, Anda tinggal klik tombol panah ke bawah yang ada di grup paragraf, kemudian Anda pilih bentuk bullet lain yang Anda inginkan di sini. Anda dapat memilih bentuk bullet lain yang Anda inginkan. Kalau tidak ada yang cocok, Anda pilih bullet and numbering yang ada di bawahnya di sini. Sampai keluar kotak dialog bullet and numbering. Nah, pada kotak dialog bullet and numbering di sini, Anda dapat memilih bentuk bullet lain ya yang Anda inginkan di sini. Nah, kalau tidak ada yang sesuai bentuk bulletnya di sini, Anda dapat menggunakan picture ya, dapat menggunakan picture atau Anda customize sendiri.
Nah, ukuran baletnya defaultnya 100% dari teks. Jadi ukuran balet dengan ukuran teksnya itu rasionya 100%. Warna baletnya dapat diatur dari sini, ya, memakai warna balet. Nah, tapi kalau Anda menggunakan picture, Anda pilih picture, tunggu nanti keluar kotak dialog insert picture. Pada kotak dialog insert picture ini, Anda bisa picture-nya sudah Anda download, misalnya saja yang Anda siapkan, Anda tinggal pilih from a file untuk mengambil picture yang akan ditempatkan sebagai balet. Atau bisa juga memakai online picture dengan syarat terhubung ke internet untuk mencari bentuk baletnya. Ini kalau pakai online picture. Tapi kalau saran saya adalah Anda menggunakan icon. Ya, icon ini, collection icon ini adanya juga di internet. Jadi harus terkoneksi dengan internet. Anda pilih from icon, tunggu. Nah, ini akan keluar berbagai pilihan icon yang disediakan oleh Microsoft Office 2019. Nah, kalau di Office di bawah 2019, icon ini nggak ada. Dan lain-lain. Jadi bentuk iconnya banyak yang dapat Anda pilih. Ini ukurannya memang ukuran yang untuk icon yang relatif kecil-kecil, ya seperti ini. Misalkan saya pilih teknologi, karena ini terkait dengan notebook, misalkan saja, kemudian iconnya saya pilih ini hanya contoh, kemudian Anda klik insert. Setelah Anda klik insert, maka Anda perhatikan di sini, icon untuk balet, ya baletnya itu menggunakan gambar komputer yang relatif kecil di sini. Nah, permasalahannya kita jaraknya terlalu nempel. Nah, mengaturnya saya tampilkan rule-nya view rows. Nah, kalau sudah di view row, di sini saya dapat perbesar jaraknya dari sini. Ini mengatur jaraknya tuh dengan menggeser batas antara icon dengan teksnya. Ini rule-nya. Oke, nah ini adalah untuk bagaimana Anda menambahkan slide baru dan kemudian Anda mengatur bentuk baletnya. Nah, tapi kalau Anda tidak mau berupa balet, saya ingin berupa penomoran, Anda blok, Anda sama dengan di Microsoft Word, Anda pilih numbering. Kalau numberingnya tidak yang sesuai, Anda dapat pilih bentuk numbering yang lain, ABCD, atau kalau nggak ada yang sesuai lagi, Anda dapat menggunakan ballet and numbering. Kemudian Anda dapat atur dari sini. Anda bisa memakai penomoran mulai dari start nomor berapa, kalau ternyata misalnya saja konten slide-nya bersambung ke halaman berikutnya, yang slide yang kedua itu nomor 1 sampai 5, slide yang berikutnya nomor 6 sampai dengan 10, maka Anda dapat mengatur slide berikutnya itu start dari nomor berapa. Kemudian warna numbering-nya dapat diatur dari sini. Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga berarti new slide lagi. Anda pilih title and content lagi. Ya, kalau Anda pilih title and content, maka hasilnya sebagai berikut. Slide yang ketiga. Nah, slide yang ketiga saya akan isi sebagai berikut. Oke, ini slide yang ketiga. Ya, ini slide yang ketiga yang ingin kita coba buat, yaitu spesifikasi bintang 2020. Ya, kemudian oke, ini layar monitornya 15 misalnya saja. Jadi kita sudah membuat 3 buah slide. Slide yang pertama adalah title, ya, untuk slide baru. Ya, di sini judulnya Notebook Generasi Baru Bintang 2020, subtitlenya PT Bintang Nusantara, nama perusahaannya. Kemudian slide yang kedua berisi title and content, ya, berupa balet. Kemudian slide yang ketiga juga sama, title and content masih berupa balet dan lain-lain. Kita simpan dulu, save. Anda gunakan tombol save yang ada di Quick Access Toolbar. Kemudian saya simpan, misalkan saja dengan nama di sini presentasi 1 namanya, presentasi 1 sebagai contoh, presentasi 1 nama filenya. Kemudian akhiran filenya otomatis ditawarkan PPTX, ya, PPTX. Kemudian lokasinya mau di mana? Saya pilih more option, lokasinya saya browse, saya mau simpan di desktop aja. Kemudian saya simpan di desktop lokasinya. Kemudian di sini tadi namanya presentasi 1. Presentasi 1. Jadi saya simpan di desktop ya dengan nama presentasi 1, kemudian saya save. Dengan cara seperti ini, maka slide presentasi yang Anda buat sudah selesai tersimpan.